wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihatin dari MI Sudirman Kaliwungu, Bruno, Purworejo. Pada hari ini, tanggal 8 Mei 2025, akan melakukan video pembelajaran untuk uji kinerja PPG Kementerian Agama tahun 2025 dengan di LPTK UIN Solo 3 dengan materi peristiwa Isra Mi'raj. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa dahulu. Tina memimpin doa. Muhammad Askal Saputra, Muhammad Askal Kafi, Muhammad Dimas Rariansa, Rafinato Najwa, Selin Fadila. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Berdiri semuanya. Karena Tuhan Indonesia
hari ini kita akan belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dengan belajar Isra Mi'raj ini kamu yang pertama bisa mengetahui latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Lalu yang kedua kamu bisa menjelaskan. Sekarang kamu memperhatikan video tentang Isra Mi'raj. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti waktu penyelesaian semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahi ibadah sholat karena membantu manusia terus diingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril menghadirkan para nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke Bukit untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti hubungannya Abu Thalib, Khadijah, penyerahan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah diperintahkan dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu bishawab. Nah, ini tanggal berapa Isra Mi'raj itu terjadi? 27 Rajab, tahunnya 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad sedang berada di Hadhim. Hadhim itu dekat Ka'bah. Lalu malaikat Jibril datang, kemudian membersihkan dada Rasulullah supaya hatinya bersih karena mau menghadap Allah. Malaikat Jibril memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas, lalu dimasukkan ke dada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengendarai Burak menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati di antara kota mana saja itu. Ada Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang kedua, perjalanan peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di langit yang pertama, malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam. Yang sebelah kanannya ada hitam-hitam dan sebelah kirinya hitam-hitam, sebelah kanannya tertawa Nabi Adam. Sebelah kiri itu menangislah beliau karena hitam-hitam itu ternyata anak cucu Nabi Adam yang masuk ke neraka. Kalau yang sebelah kanan itu yang masuk surga. Yang kedua, bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, kemudian memberi salam kepada beliau berdua. Di langit yang ketiga, bertemu Nabi Yusuf, berturut-turut naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Daud. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Terus di langit yang ketujuh, Nabi dan malaikat naik ke Sidratul Muntaha yang di dalam terdapat 4 sungai. Sungai yang di dalam itu sungai yang
berada di surga. Sekarang sedangkan sungai yang di luar itu sungai Nil dan Efrat. Nah, kemudian Nabi Muhammad naik ke Mustawa bertemu dengan Allah. Ini kejadian-kejadian di dalam Isra Mi'raj. Yang pertama, Nabi Muhammad diperlihatkan wajah-wajah malaikat yang menjaga neraka. Malaikat yang menjaga neraka itu seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Walaupun penghuni neraka yang minta tolong juga tidak ditolong dengan malaikat penjaga neraka itu. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya daging yang busuk. Daging yang baik dibuang dan daging yang busuk diambil. Nah, kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Kesakitan, dipotong, dibetulkan lagi, dipotong, dibetulkan lagi lidahnya. Kembali tersambung lidahnya itu. Orang itu merasa sakit berkali-kali. Ini gambaran orang yang berkata bohong di dunia dan memperbincangkan keburukan orang lain. Yang terakhir, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar, mau berjalan susah, kita mau berdiri susah, ketika duduk juga susah. Itu menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Nah, riba yaitu harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Itu perutnya besar sekali. Sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Ya Mas, Mbak, anak-anak semuanya, ada yang mau bertanya? Sudah dibagi 3 kelompok ya. Ada permasalahan yang didiskusikan. Terima kasih. Didiskusikan yang kedua. Didiskusikan ini gambaran apa yang ditulis di situ. Gambaran asasi. Ini gambar yang pertama kedua ya. Nah, itu gambar apa saja kamu ditulis. Kemudian ini petanya kota-kota yang dilewati ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nama anak aja nggak apa? Apa nama kelompok ini? Nama kelompoknya? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Kelompok 1, 2, 3. Kelas. Kelas kelompok. Asupan. Terus di sini ini kabarnya peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kan udah melihat video dan dikasih silakan. Ya. Itu Nabi Muhammad naik ke langit itu genah bus tidak ada di dalam apa? Tidak.
Kalau dari Masjidil Aqsa itu naik ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu langit yang ke-7. Naik ke Sidratul Muntaha. Naik sampai ke langit ke-7. Menggunakan 2 kalimat atau 1 kalimat nggak apa-apa. Ya, 1 kalimat atau 2 kalimat. Ya, gambar 1 kalimat, gambar 2 1 kalimat. Nggak apa-apa. Ada apa sih? Peristiwa nanti dari perjalanan dari itu Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kita harus membantu naik ke atas. Di bawah yang dilewati yang iya ini aja nih patokannya nih Madinah, Madinah, Turkina, Baitan. Ini ada di sini. Yang gambar keduanya gambar peta, gambar petanya sekolah Masjidil Haram itu kan Masjidil Aqsa melewati kota 4 kota masjid. Kalau Madinah, Madinah, Turkina dan Baitan. Maksudnya itu kan ada 1, 2 gambar pertama, gambar 2. Yang penting nanti kamu bisa karena yang satu harusnya kan tinggi kalimat ini. Oh diulangi, kasih ajaran ini. Jadi yang nomor 1 itu gambar G, nomor 4 gambar G. Masih bisa? Masih kok jauh banget. Ini nomor 1 cuma gambar G, di nomor 4 gambar G. Gambar P kan perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Itu melewati kota apa saja itu di situ ada di depan. Madinah, Madinah, Turkina dan Baitan. Kelihatan? Kelihatan? Intinya ketika itu gambar 1 dijelaskan 2, gambar 2 sudah dijelaskan 2 menggunakan bahasa umum. Biasa kalimat itu merangkai itu kalimat.
dan masukkan Masjidil Aqsa. Ini kan kamu apa kota-kota yang dilewati nama dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. So itu ada kota itu Madinah, Madian, terus Cina dan Gaza. Ini kan juga ada peristiwa yang bisa berapa Isra itu perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad. Anak-anak hebat semua ya. Sudah diskusi kemudian konsultasikan hasil diskusi. Kalau satu tadi sudah mengusulkan katanya. Kemudian kelompok dua masih ada kurang yang tidak dicantumkan itu kota-kota yang dilewati Nabi Muhammad, kota apa saja. Gitu. Ya. Terus yang kelompok tiga urutan katanya ada masuk Mi'raj dulu kemudian Isra ya urut Isra dulu lalu Mi'rajnya yang dijelaskan di gambar itu di kalimatnya. Kemudian masih semangat anak, tambah semangat. Dan masih semangat? Yang terakhir hikmah yang tadi ketika kamu mempelajari peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, hikmahnya apa? Tadi kan diperlihatkan ini ada 4 peristiwa, ya toh? Kamu sudah bisa memahami ya? Yang pertama diperlihatkan itu malaikat penjaga neraka, yang kedua diperlihatkan daging yang benar dan daging yang baik, lalu yang daging yang itu diambil untuk orang yang di dunia melakukan zina. Yang ketiga itu yang dipotong lidahnya, berarti kamu tidak boleh berkata bohong. Nanti lidahnya dipotong di lalu memperbincangkan keburukan orang lain juga nggak boleh. Yang keempat, memakan harta riba. Riba itu diperoleh dengan cara yang tidak halal, itu perutnya besar sekali. Peristiwa Isra Mi'raj itu
waktu. Tadinya 50 waktu. Tapi ketika dilahirkan ketemu Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup kalau sehari sholat 50 waktu. 50 waktu loh sehari semalam. Kalau sekarang sholat 5 waktu berarti bisa subuh, zuhur, asar, maghrib. Sebaiknya kamu melaksanakan sholat 5 waktu karena sudah diberi keringanan oleh Allah yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk minggu yang akan datang, minggu depan, kita akan belajar hikmah tentang peristiwa Isra Mi'raj yang pertemuan selanjutnya. Sudah sekian ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.